Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini, diangkat dari karya besar Esa Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau dengan judul Kisah Arya Manggada. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-140. Selamat menikmati. Di akhir kisah sebelumnya disebutkan, Ki Pandi mengangguk-angguk, namun agaknya malam itu Ki Jogoprono tidak dapat tidur nyenyak sampai menjelang tengah malam. Pembicaraan di dalam rumah itu telah membangunkannya. Untuk beberapa saat Ki Jogoprono mencoba mendengarkan pembicaraan di ruang dalam. Ki Jogoprono itu mendengar namanya beberapa kali disebut. Bahkan kemudian cerita Ki Ajar tentang dirinya, perang tanding yang dilakukannya dan keadaannya saat itu. Karena itu, maka Ki Jogoprono itu pun segera bangkit dan melangkah keluar dari biliknya. "Oh," Ki Ajar beringsut. "Marilah, nampaknya kau telah terbangun." Sejenak Ki Jogoprono memandang Ki Pandi dengan tajamnya, kemudian beralih kepada kedua orang anak muda yang menyertai Ki Pandi itu. Ki Jogoprono memang sudah mengenal orang bongkok yang juga pernah disebut-sebut oleh Ki Ajar Panguan itu, tetapi pengenalannya memang tidak cukup akrab. Meskipun demikian, maka sejenak kemudian Ki Jogoprono itu tersenyum. Sambil duduk di amben itu pula ia berdesis, "Selamat datang ke tempat yang terpencil ini, Kisanak bertiga." "Terima kasih Ki Jogoprono," jawab Ki Pandi sambil membungkuk hormat. "Bukankah kalian sudah saling mengenal?" bertanya Ki Ajar Panguan. "Iya," jawab Ki Jogoprono. "Setidak-tidaknya mengenal kehadirannya di dunia olah kanuragan." Ki Pandi pun tersenyum. Katanya, "Aku lebih banyak dikenal bukan karena kemampuanku dalam olah kanuragan, tetapi karena kekhususan wujudku." "Ah, jangan begitu," Ki Ajar tersenyum. "Jika kau saudara seperguruan Panembahan Lebdogati dan yang membebani dirimu dengan janji untuk membayangi dan bahkan melenyapkan wajah hitam yang melekat pada Panembahan itu, maka orang-orang setua kita akan dapat menilai tataran kemampuanmu. Meskipun aku sendiri pernah merasa penglihatanku kabur, sehingga penilaianku atasmu keliru." Ki Ajar sejak dahulu masih saja suka memuji, desis Ki Pandi. Demikianlah, maka mereka bertiga serta kedua orang anak muda yang menyertai Ki Pandi itu pun mulai duduk berbincang tentang Ki Lemah Teles. Ki Jogoprono telah menceritakan apa yang dialaminya saat ia harus berperang tanding melawan Ki Lemah Teles. Aku yang merasa mengenalnya dengan akrab, tidak menduga bahwa ia memang bersungguh-sungguh. Itulah sebabnya, maka aku terlambat untuk mengimbangi kemampuannya, sehingga aku telah terluka di dalam, bahkan terhitung parah.
berkata Ki Joko Prono sambil mengingat apa yang telah terjadi. Namun katanya kemudian, "Tetapi ternyata masih juga terasa nilai-nilai persahabatan kami. Ketika aku menjadi semakin tidak berdaya, maka ia telah meninggalkan aku begitu saja. Ia tidak membunuh aku sebagaimana tantangannya, berperang tanding sampai tuntas." Ki Pandi mendengarkan cerita itu dengan dahi yang berkerut, sementara Ki Joko Prono melanjutkan lagi. "Tetapi aku tidak merasa terhina karenanya. Aku menerima kekalahan serta pengampunannya dengan ikhlas. Karena itu, aku tidak membunuh diri." Ki Pandi termangu-mangu sejenak, namun ketika ia melihat Ki Ajar dan Ki Joko Prono sendiri tertawa, ia pun ikut tertawa pula. "Sikapnya sangat menarik perhatian," berkata Ki Pandi yang mempunyai penilaian yang sama dengan Ki Ajar Panguan. Dalam pembicaraan yang berkepanjangan kemudian, Laksono yang lebih terbuka itu tiba-tiba saja bertanya, "Ki Ajar, apakah untuk seterusnya Ki Ajar akan tetap tinggal di sini? Apakah sepeninggal Panembahan Lebdogati, Ki Ajar tidak ingin tinggal di tempat yang lebih dekat dengan lingkungan kehidupan yang wajar, sebagaimana Ki Sambipitu?" Ki Ajar Panguan tersenyum. Katanya, "Tentu aku ingin anak muda. Tetapi banyak hal yang mempengaruhi keputusan yang akan aku ambil. Aku kira tidak ada salahnya jika aku memberitahukan kepada kalian, termasuk Ki Joko Prono, bahwa tempat yang telah dibuka di lereng Gunung Lawu itu belum sepenuhnya tenang dan bersih dari kepercayaan hitam. Hal ini merupakan salah satu sebab kenapa aku masih tetap ingin tinggal di sini." "Tetapi, bukankah kehidupan di lereng Gunung Lawu itu sudah dialiri arus kehidupan sebagaimana nampak di lingkungan yang lain? Hutan yang sudah ditembus dengan jalan yang cukup baik itu telah memungkinkan para pedagang keluar masuk lingkungan di belakang Gunung Lawu ini," berkata Laksono kemudian. "Ya anak muda, tetapi ketahuilah bahwa di tempat yang sedikit lebih tinggi pada arah yang lain masih terdapat sebuah perguruan yang menyadap ilmu hitam. Perguruan itu timbul setelah Panembahan Lebdogati meninggalkan lereng Gunung Lawu. Aku masih belum tahu pasti apakah di perguruan itu tinggal bekas pengikut Panembahan Lebdogati atau orang lain yang juga berpijak pada ilmu hitam." "Jika demikian, tempat itu tentu agak jauh dari tempat tinggal Ki Ajar ini," desis Laksono pula. "Iya, tetapi juga tidak terlalu jauh. Aku mencoba mengamati perguruan itu. Perguruan yang tinggal di sebuah padepokan yang termasuk baru dibangun. Mungkin beberapa pengikut Panembahan Lebdogati yang lepas dari ikatan ada yang memasuki perguruan itu. Karena perguruan yang baru itu mempunyai pijakan yang sama dengan ajaran Panembahan Lebdogati," desis Ki Pandi. "Memang mungkin sekali," jawab Ki Ajar. "Menarik sekali," desis Laksono. "Apa yang menarik?" Ki Pandi pun tiba-tiba bertanya. "Maksudku, perguruan itu memang menarik perhatian. Karena itu, maka Ki Ajar Panguan tidak ingin pindah dari tempat ini, setidak-tidaknya untuk sementara," jawab Laksono. Ki Pandi tersenyum. Katanya, "Apakah kau juga tertarik?" Laksono tersenyum pula. Katanya, "Memang sangat menarik." Ki Ajar Panguan mengetahui arah bicara Laksono.
Karena itu maka katanya, "Jika kau memang tertarik, aku tidak berkeberatan jika kau ikut bersamaku mengamatinya." Laksono termangu-mangu sejenak. Di luar sadarnya, ia berpaling kepada Manggada. Tetapi wajah Manggada tidak memberikan kesan apapun, sehingga Laksono tidak segera dapat menjawab. Namun Ki Pandilah yang kemudian menjawab, "Tentu Laksono akan mempergunakan kesempatan ini sebaik-baiknya. Bukankah dengan demikian, ia akan mendapatkan suatu pengalaman baru sebagaimana diinginkannya?" Hampir di luar sadarnya Laksono berdesis, "Iya, demikianlah agaknya. Tentu jika Kakang Manggada tidak berkeberatan." Manggada tersenyum. Katanya, "Aku sangat berterima kasih jika kami mendapatkan kesempatan itu. Bukan saja pengalaman baru, tetapi juga kesempatan untuk ikut menghapus warna-warna hitam di wajah kehidupan ini." "Bagus," berkata Ki Ajar Panguan. "Jika demikian, aku akan mempersilahkan kalian tinggal di sini lagi bersama Ki Bongkok." Ki Ajar berhenti sejenak, baru kemudian berdesis, "Maaf, aku sudah terbiasa memanggil demikian." Ki Pandi tertawa mendengar sebutan atas dirinya justru menjadi persoalan. Katanya kemudian, "Apapun tetenger itu bagiku, asal jelas bahwa akulah yang dimaksud." Orang-orang tua itu tertawa. Manggada dan Laksono saling berpandangan sejenak, namun mereka pun tertawa pula. Demikianlah, maka saat itu Ki Pandi, Manggada dan Laksono berada di rumah Ki Ajar Panguan bersama Ki Jogo Prono yang terluka di bagian dalam tubuhnya. Namun dari hari ke hari, keadaannya menjadi berangsur baik, sehingga akhirnya menjadi sembuh sama sekali. Sementara itu, Ki Ajar Panguan telah beberapa kali membawa Manggada dan Laksono berjalan-jalan menyusuri daerah yang pernah menjadi daerah pengaruh orang yang menyebut dirinya Panembahan Leptogati. Kehidupan di daerah itu memang sudah nampak berubah. Nampaknya jalan yang menembus hutan Jati Malang itu memberikan banyak arti bagi daerah itu. Perdagangan hasil bumi yang terjadi dengan wajar, kemudian kebutuhan alat-alat pertanian yang didatangkan dari balik hutan, serta kebutuhan-kebutuhan yang lain seperti garam dan barang kerajinan, membuat daerah di lereng Gunung Lawu itu berkembang menjadi satu lingkungan yang wajar, sebagaimana lingkungan-lingkungan yang lain. Hilangnya kekuatan hitam yang selalu memaksakan kehendaknya kepada para penghuni lingkungan yang sebelumnya terpisah itu mempunyai pengaruh yang sangat besar. Para penghuninya tidak lagi dibayangi oleh perasaan takut, serta tidak lagi dibebani oleh berbagai macam keharusan. Bukan saja upeti yang harus mereka serahkan kepada Panembahan Leptogati dan para pengikutnya, tetapi juga berbagai jenis upacara yang mereka lakukan sejalan dengan kepercayaan sesat yang dianut oleh Panembahan itu. Namun semakin jauh Manggada dan Laksono melihat keadaan yang berkembang di lereng Gunung Lawu itu, mereka justru mulai mengenali warna-warna yang kusam. Kita mulai melihat perkembangan tatanan kehidupan yang berputar balik, berkata Ki Ajar Panguan.
Semula lingkungan kehidupan di sini telah mengalami perubahan dan perkembangan, sebagaimana tatanan kehidupan di lingkungan di kehidupan yang lain. Maksudku, padukuhan yang mulai diwarnai oleh tatanan kehidupan yang wajar setelah penghuninya banyak berhubungan dengan lingkungan di sebelah hutan Jatimalang, dan bahkan lingkungan yang lebih jauh yang melakukan hubungan perdagangan. Tetapi pada saat terakhir, perkembangan tatanan kehidupan mulai bergeser lagi. Meskipun hubungan perdagangan masih juga berlangsung, sehingga pengaruh tatanan kehidupan dari seberang hutan Jatimalang masih nampak mewarnai tatanan kehidupan di sini. Tetapi upacara-upacara yang aneh itu mulai mewarnai kehidupan di sini. Manggada dan Laksono mendengarkan keterangan Ki Ajar itu dengan bersungguh-sungguh. Meskipun kehidupan yang kusam itu belum nampak jelas dalam kehidupan sehari-hari, tetapi lambat laun perubahan-perubahan yang mendasar akan dapat terjadi. Dengan ragu-ragu Manggada bertanya, "Ki Ajar, selain keadaan itu belum berkembang, apakah tidak sebaiknya mulai diluruskan kembali?" "Itulah yang akan kami usahakan. Tetapi tentu bukan satu pekerjaan yang mudah. Sudah aku katakan bahwa telah lahir satu padepokan baru yang agaknya memuat satu jenis perguruan yang berpijak, atau setidak-tidaknya dipengaruhi oleh ilmu yang sesat, sebagaimana dianut atau sejenis yang dianut oleh Panembahan Leptokati." "Di manakah letak padepokan itu?" "Kini tidak dapat kita dengan serta-merta mendekati tempat itu. Kita harus berhati-hati, karena di dalam padepokan itu tentu tersimpan orang-orang berilmu tinggi dari aliran yang sesat itu," jawab Ki Ajar Panguan. Manggada dan Laksono mengangguk-angguk. Keduanya mencoba untuk melihat kelainan yang mulai tumbuh di beberapa padukuhan. Mereka melihat di tempat-tempat tertentu terdapat bangunan yang khusus. Di halamannya yang luas terdapat batu tersusun rapi dengan permukaan yang datar setinggi orang dewasa, dengan tangga batu pula di keempat sisinya. "Untuk apa itu, Ki Ajar?" bertanya Laksono. "Sampai saat ini, yang kami lihat di atas landasan batu itu diserahkan korban seekor anak binatang yang dilahirkan di bulan purnama. Jika tidak diketemukan, maka yang akan dikorbankan adalah seekor anak binatang, jenis apapun yang lahir terdekat dengan bulan purnama." "Caranya?" bertanya Laksono pula. "Dengan sepotong bambu yang ditajamkan, jantung anak binatang yang dikorbankan itu ditikam," jawab Ki Ajar Panguan. "Ah!" desis Laksono di luar sadarnya. "Yang menarik," berkata Ki Ajar Panguan, "sebelum anak binatang itu dikorbankan, anak binatang itu dimandikan, kemudian dibalut dengan kain yang berwarna putih. Kemudian sesudah binatang itu mati, maka beberapa orang yang nampaknya merupakan rangkaian dari upacara itu menangisinya. Kemudian anak binatang itu dikubur dengan upacara yang khusus pula." "Satu upacara yang aneh," berkata Manggada. "Iya, upacara yang aneh. Tetapi lebih dari itu, aku membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Maksudku, di waktu-waktu mendatang, jika kepercayaan yang aneh itu menjadi semakin menggigit, maka aku cemas bahwa korban itu
Tidak hanya sekedar seekor binatang dari jenis apapun. Maksud Ki Ajar? Bertanya Laksono. Ki Ajar tidak menjawab, tetapi keningnya berkerut semakin dalam. Laksono tidak mendesaknya. Ia sendiri tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi kemudian. Manggadalah yang kemudian justru bertanya, jenis binatang apa sajakah yang dapat dipakai sebagai korban? Segala macam binatang peliharaan, dari anak lembu, anak kambing, sampai anak ayam yang menetas pada atau di sekitar bulan purnama. Jawab Ki Ajar Panguan. Manggada mengangguk-angguk, tetapi ia pun tidak ingin mendesak dan mendengarkan jawaban tentang kecemasan Ki Ajar di hari kemudian itu. Di rumah Ki Ajar, Manggada dan Laksono telah membicarakannya dengan Ki Pandi yang sibuk menyiapkan minum dan makan seisi rumah itu sebagaimana yang pernah dilakukannya dahulu. Memang ada perbedaan dengan upacara yang dilakukan oleh Panembahan Leptogati, tetapi bayangan di kemudian hari itu akan sama-sama mengerikannya. Bagaimana mungkin masih saja ada orang yang mempergunakan cara-cara seperti itu untuk pemenuhan kepuasan batinnya? Desis Manggada. Kita tidak akan dapat tinggal diam atau sekedar sebagai penonton yang menutup wajah kita dan melihat peristiwa itu dari sela-sela jari tangan kita, berkata Ki Pandi. Ternyata bahwa kemudian Ki Jogoprono pun telah tertarik pula kepada tata kehidupan yang tidak sewajarnya itu. Dengan demikian, maka orang-orang yang tinggal di rumah Ki Ajar Panguan itu telah menyusun rencana untuk melihat dan mengenali sebuah padepokan yang memancarkan kepercayaan yang berlandaskan pada ilmu hitam itu, yang pengaruhnya sudah terasa di padukuhan-padukuhan di lereng Gunung Lawu. Penghuni padukuhan-padukuhan itu yang sejak semula memang sudah tersentuh oleh kepercayaan hitam itu, agaknya tidak terlalu sulit untuk menerima kembali tatanan kehidupan yang pernah dikenali sebelumnya. Meskipun mereka sudah dipengaruhi oleh tatanan kehidupan yang lain, tetapi ketika pengenalan mereka itu tersentuh kembali, maka mereka pun seakan-akan telah hanyut ke dalam dunia lama yang telah mereka kenal itu. Namun dalam pada itu, selagi Ki Ajar Panguan, Ki Jogoprono, dan Ki Pandi bersama Manggada dan Laksono akan mulai melangkahkan kaki, tiba-tiba saja telah datang dua orang yang pernah mereka kenal sebelumnya. Ki Ajar Panguan terkejut atas kehadiran kedua orang yang tiba-tiba saja sudah berada di pelataran rumah Ki Ajar Panguan yang terasing itu. Aku mencari Ki Jogoprono dan Ki Bongkok, teriak seorang di antara mereka. Bukan hanya Ki Ajar Panguan sajalah yang kemudian keluar dan berdiri di serambi, tetapi seisi rumah itu telah menyongsong kedua orang itu di depan rumah. Selamat datang di gubuk kecil ini, Ki Lemah Teles dan Ki Sambi Pitu, sapa Ki Ajar Panguan. Ki Ajar, berkata Ki Lemah Teles, sebaiknya kau tidak usah ikut campur. Aku mempunyai persoalan dengan keduanya. Aku memang menunggu Ki Jogoprono sembuh. Aku akan menantangnya untuk berperang tanding. Kemudian aku juga akan menantang orang Bongkok yang telah mengganggu perang tandingku dengan Sambi Pitu. Dalam pada itu, Ki Sambi Pitu telah menyahut, Ki Lemah Teles masih saja gila. Persetan kau,
Geram Ki Lemah Teles. Kau akan mendapatkan giliran terakhir setelah aku menyelesaikan Jogoprono dan orang bongkok itu. Kecuali jika Ki Ajar ingin mencampuri persoalan ini, maka ia akan aku selesaikan sebelum kau. Tetapi Ki Pandi justru tertawa. Katanya, atas nama Ki Ajar, aku persilakan kau duduk Ki Lemah Teles dan Ki Sambi Pitu. Ki Ajar menjadi heran melihat sikapmu yang gila itu, sehingga ia tidak segera mempersilahkan kalian duduk. Ya, sahut Ki Ajar. Sikapmu aneh Ki Lemah Teles, sehingga aku kehilangan unggah-ungguh tanpa mempersilahkan kalian duduk. Meskipun hanya di sebuah amben tua di serambi gubuk kecil ini. Aku tidak memerlukan sejenis basa-basi seperti itu. Geram Ki Lemah Teles. Bukan sekedar basa-basi, aku benar-benar mempersilahkan kalian duduk. Sahut Ki Ajar Panguan. Ki Lemah Teles masih saja ragu-ragu. Namun Ki Sambi Pitulah yang kemudian melangkah ke serambi. Ia justru duduk mendahului Ki Ajar Panguan sendiri. Namun akhirnya semuanya pun duduk di amben bambu tua di serambi rumah itu, kecuali Manggada dan Laksono. Ketika amben itu berguncang, maka Ki Lemah Teles pun berkata, "Kau jebak aku dengan amben reotmu ini." Ki Ajar tertawa. Katanya, "Hehehe, hatimu yang goyah itu selalu dibayangi oleh kecurigaan. Kami sama sekali tidak bermaksud buruk terhadapmu. Tetapi kenapa dengan amben ini?" Amben tua ini agaknya mengeluh karena bebannya yang terlalu berat. Tetapi tidak apa-apa. Aku jamin bahwa amben tua ini tidak akan roboh. Ki Lemah Teles tidak menjawab. Tetapi beberapa kali ia justru mengguncang amben bambu yang sudah tua itu. Dalam pada itu, Manggada dan Laksono telah pergi ke dapur untuk menyiapkan minuman bagi tamu-tamu Ki Ajar Panguan. Sementara itu, Ki Lemah Teles masih saja dengan nada marah berkata, "Aku tidak mau diganggu lagi oleh siapapun juga. Aku harus membunuh mereka yang telah mengganggu perasaanku. Di umurku yang sudah menjadi semakin tua, maka aku harus dapat hidup tenang, tentram dan damai." Ki Ajar Panguan dan Ki Pandi tertawa bersamaan, sehingga Ki Lemah Teles itu membentak, "Apa yang kalian tertawakan? Begitukah caramu untuk mendapat ketenangan dan ketentraman hidup? Membasahi tanganmu dengan darah sahabat-sahabatmu?" Sahut Ki Ajar Panguan. "Ya," jawab Ki Lemah Teles tegas. "Tanpa membunuh orang-orang yang telah menyakiti hatiku, menjerumuskan aku ke dalam sepi serta mereka yang menghalangiku, maka hidupku tidak akan tenang." Tetapi sisa-sisa hidupmu akan selalu dibayangi oleh wajah-wajah yang sendu dari sahabat-sahabatmu yang telah kau bunuh itu. Mereka akan selalu datang dalam mimpi-mimpimu, menggapai-gapai tanganmu, mohon pertolongan dan perlindungan dari seorang sahabatnya yang baik. Mereka tidak akan datang kepadaku. Mereka tidak akan minta pertolongan dan perlindungan kepadaku. Justru karena aku yang membunuh mereka. Jika demikian, mereka akan datang sambil merengek untuk mohon kau ampuni dan kau hidupkan kembali, karena merasa bahwa mereka belum sampai pada saatnya untuk mati. Berkata Ki Ajar Panguan kemudian. "Setan kau!" geram Ki Lemah Teles.
Aku tidak peduli. Tetapi tiba-tiba saja Ki Pandi berkata, "Bagaimana jika kau yang mati?" "Tidak, aku tidak akan mati. Ilmuku lebih tinggi dari ilmu kalian," geram Ki Lemah Teles. "Jangan membohongi dirimu sendiri," berkata Ki Pandi. "Tentu ada orang lain yang ilmunya lebih tinggi dari ilmu yang ada padamu." Ki Lemah Teles mengerutkan dahinya. Tiba-tiba saja ia menantang. "Ayo, siapa yang merasa ilmunya lebih tinggi dari ilmuku? Kita berperang tanding sampai mati." Pembicaraan itu pun tiba-tiba terputus. Manggada dan Laksono telah datang menghidangkan minuman panas, wedang jahe dengan gula kelapa. Pembicaraan kita akan kita lanjutkan nanti. Sekarang aku persilahkan kalian minum lebih dahulu. Ki Lemah Teles termangu-mangu sejenak. Namun ketika Ki Sambi, Pitu dan yang lain telah menggapai mangkuk mereka, maka Ki Lemah Teles pun telah mengangkat mangkuknya pula. "Tetapi Ki Ajar jangan mencoba untuk mengekang sikapku dengan minuman ini," berkata Ki Lemah Teles. "Tidak," jawab Ki Ajar. "Jika aku ingin mengekang sikapmu, aku tidak hanya sekedar mempergunakan semangkuk minuman, tetapi aku akan mempergunakan ilmuku yang sangat tinggi." "Gila, seberapa tinggi ilmumu?" bertanya Ki Lemah Teles. Orang-orang yang mendengar pertanyaan itu tertawa. Ki Ajar justru tertawa berkepanjangan. Katanya, "Ki Lemah Teles, kenapa kau menjadi kehilangan akal di saat-saat kau merasa dicekik oleh kesepian? Kenapa kau harus menantang untuk berperang tanding dengan Ki Jogoprono, Ki Sambi Pitu, dan kemudian Ki Pandi, dan barangkali juga aku? Mereka adalah orang-orang yang dengki atas kebahagiaan hidupku, dan kemudian mendorong aku ke dalam satu kehidupan yang kosong dan hampa seperti sekarang ini." "Tidak, Ki Lemah Teles," berkata Ki Ajar Panguan. "Bukan karena itu, tetapi kau merasa bahwa di hari-hari tua, kau dan barangkali juga aku, Ki Jogoprono, Ki Sambi Pitu dan Ki Bongkok, mulai kehilangan kebanggaan yang pernah kau miliki. Kau menjadi cemas bahwa orang-orang yang mengenalmu tidak lagi menganggap bahwa kau adalah orang yang penting dan diperlukan oleh lingkunganmu. Karena itu kau telah berbuat sesuatu untuk menarik perhatian orang, untuk memaksa orang lain tetap menganggapmu bahwa kau adalah orang penting, orang berilmu, dan orang yang dibutuhkan sekali. Kau paksa orang lain bertempur untuk mengingatkan mereka akan kemampuanmu yang tinggi. Tetapi kau lupa bahwa orang lain juga memiliki kemampuan yang tinggi pula. Jika Ki Jogoprono terluka bagian dalam tubuhnya itu, karena ia menyangka bahwa kau tidak bersungguh-sungguh, sementara Ki Sambi Pitu juga tidak dapat kau kalahkan. Seandainya Ki Bongkok tidak menghentikan perang tanding antara kau dan Ki Sambi Pitu, maka kalian berdua tidak akan pernah sampai di rumah ini." Ternyata Ki Lemah Teles sempat mendengarkan kata-kata Ki Ajar Panguan. Semula hatinya memang bergejolak, tetapi kemudian ia mulai merenungi kata-kata itu. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Arya Manggada pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.